Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nur qulubina wa maulana Muhammad abdika wa rasuluhu la nabiyya ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan kepada para habaib Dewan Guru Majlis Jasadul Isnin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, sahibul majlis, sahibul pondok pesantren Darul Ansar, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan para kiai yang hadirnya, para al-sadir yang lainnya kita doakan mereka semua panjang umur, sehat wal afiat. Hadirin dan hadirat tetamu Allah, tetamu baginda Rasulullah, alhamdulillah. Orang tarik alhamdulillah, orang semangat alhamdulillah. Biar mukanya enggak kelihatan gara-gara embun tapi suaranya kedengaran. Alhamdulillah. Bicara mana bahasa Indonesia atau Sunda? Sunda yang tadi duaan bahasa Indonesia, aina orang bahasa Sunda kae. Campur ya. Masya Allah, kumpulnya kita di malam hari ini tiada lain karena orang cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Cinta ke Kanjeng Nabi? Cinta tidak sama Kanjeng Nabi? Sayang tidak sama Kanjeng Nabi? Betul sayang? Betul cinta? Alhamdulillah. Non bukti nak. Ngarang iarnya. Ditanya bukti natanya ho. Cinta itu ada bukti, betul tidak? Ya buktinya salah satunya kita duduk di malam hari ini walaupun cuacanya dingin, tapi kita tidak pernah berinjak dari majelis ini karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul tidak? Mudah-mudahan dinginnya kita di malam hari ini jadi saksi di hari kiamat bahwasanya kita rindu dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya, ya Abu Bakar, ma ahabbu minad dunya, apa yang kamu cintai selama kamu ini hidup di dunia? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ahabbu minad dunya thalathun, yang paling aku cintai ketika aku hidup di dunia yaitu 3 perkara. Jeung Sayyidina Abu Bakar nu paling ku abdi dipika cinta keur hirup di dunia teh 3 perkara. Apa yang pertama? Al-julus baina yaday Rasulillah. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang paling aku cintai ketika hidup di dunia yaitu duduk di samping Nabi Muhammad. Yang paling abdi cinta keur hirup di dunia nyaeta calik sareng Kanjeng, itu yang dicintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar menjawab demikian? Karena ibu bapak perlu kita tahu, ketika kita duduk di samping Nabi, maka rasa gundah, rasa susah, rasa gelisah sirna ketika kita duduk di samping Kanjeng Nabi Muhammad. Ini orang yang hoyong calik sareng Kanjeng Nabi, tapi kumaha Kanjeng Nabi tos teu aya, leres tante. Betul tidak? Memang Nabi Muhammad raganya tidak ada, tapi wallahi demi Allah penerusnya, keturunannya, zuriyahnya, pewarisnya di hadapan kita masih ada dengan jelas. Alhamdulillah.
Artinya duduknya kita bersama para habaib di malam hari ini, duduknya kita bersama para kiai, para asatir, para pewaris-waris Rasul, sarua baik orang calik sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam hadis, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya, wa man jalasani fi dunya ajlastuhu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi. Kata Nabi, sahajalmi, siapa orang yang senang silaturahmi ke para alim ulama, yang mana para alim ulama pewaris Kanjeng Nabi, apa kata Rasulullah? Sarwa baik, sama saja dia silaturahmi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, sahajalmi, siapa orang yang suka bermusafahah, bersalam-salaman dengan alim ulama, sarwa baik, sama saja dia bersalam-salaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, sahajalmi, siapa orang yang sering senang calik, senang duduk bersama alim ulama, sarwa baik, anjena sama baik dia duduk dengan Kanjeng Nabi di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Kalau orang di dunia senang duduk dengan alim ulama, di dunia senang duduk dengan para habaib, di dunia senang duduk dengan para kiai, para pewaris Nabi, apa kata Nabi janjinya? Nanti orang tersebut yang suka duduk sama alim ulama, jalmi nu senang resep calik dengan para kiai, para ulama, nanti akan aku persilakan duduk di surga bersama aku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di dunia ayeuna orang calik jeung para pewarisna jeung para duriana engke di hari kiamat orang calik sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Yang paling aku cintai ketika hidup di dunia, yang kedua, an-nazar ila wajhi Rasulillah. Yang paling aku senang, yang paling nunggu abdi dipika cinta ke hidup di dunia, nu kadua yaitu mata abdi, mata saya senang ningali wajah Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah. Saya mau nanya sama ibu bapak, pernah ningali Kanjeng Nabi? Anda ningali sinetron baik. Enggak pernah ningali sinetron, ya kemarin ningali Kanjeng Nabi. Betul tidak? Betul tidak? Masya Allah, mata kita ini masih, Masya Allah, masih berat melihat Rasulullah. Kenapa mata kita ini masih berbuat dosa? Mata yang suka rendah ke orang lain, mata yang suka melihat perkara gambar video yang haram. Bagaimana mungkin mata itu akan melihat wajah mulia, wajah Nabi besar Muhammad SAW? Tapi alhamdulillah, di malam hari ini bukan hanya duduk, tapi mata kita dimanjakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melihat para duriyah Rasul, untuk masih bisa melihat para ulama, para kiai, para pewaris Rasul. Mata kita yang memandang wajah mereka, insya Allah mata ini adalah mata yang insya Allah nanti di hari kiamat akan dimudahkan untuk melihat Rasulullah SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam syairnya beliau katakan, ya bakat man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Beliau katakan, beruntung orang yang sudah lihat Nabi, beruntung jalmi nutos ningali Kanjeng Nabi, atau beruntung juga orang yang pernah melihat orang yang sudah melihat Nabi Muhammad. Kita kalau melihat Nabi belum bisa, tetapi mereka ini habaib, guru-guru mereka, guru-gurunya pernah melihat Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Memandang wajah kita pada mereka sama saja kita memandang wajah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga, Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan, yang paling aku cintai ketika hidup di dunia, yang ketiga, wa anfaqu mali ala Rasulillah. Yang paling aku cintai ketika hidup di dunia, yang ketiga yaitu apa? Aku senang nyedekahkan harta aku untuk Rasulullah SAW. Ini adalah hakikatul mahabbah, hakikat cinta. Senang melihat yang dicintai, senang duduk dengan yang dicintai, dan senang mengorbankan diri, harta, waktu, bahkan nyawa untuk orang yang dicintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Jadi saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Betul cinta sama Kanjeng Nabi? Betul cinta sama Kanjeng Nabi? Apa perjuangannya? Hah? Apa buktinya? Saya mau kasih tahu, mau kita disebut, mau nggak kita ini benar-benar orang yang benar-benar dicintai Nabi? Pengen tidak? Ibu-ibu pengen tidak, Bu? Pengen tidak? Sing tarik pengen tidak? Insya ini nih. Ini ada bangunan nih. Ini ada bangunan belum selesai nih. Saya mau nanya, ini bangunan apa ini? Pondok pesan. Kalau pondok pesan itu tempat apa? Tempat ngaji. Kalau ngaji itu untuk apa tujuannya? Untuk tujuan kita dapat ilmu itu pengen apa? Pengen kenal Allah? Pengen kenal kalau anak kita di pondok pesantren, nanti anak kita kenal Allah, nanti anak kita kenal Nabi Muhammad, kita sebagai orang tuanya bangga tidak? Bangga tidak? Betul bangga. Tapi orang tua zaman sekarang lebih bangga anaknya S1, S2, S3, S-teler. Betul tidak? Mereka bangga anaknya jadi dokter, mereka bangga anaknya dari insinyur. Sanajan anaknya tak bisa ngaji, senajan anaknya juga gak pernah sholat, dia bangga. Yang penting anak saya dokter dan insinyur. Betul tidak? Iya beb, saya punya anak dokter, punya anak insinyur, bisa bangun rumah, bisa saya ngasih orang tuanya mobil. Hangsa ukur merek imah di dunia, merek mobil di dunia, tapi namun kolotna maut, kiriman dosa sama kolotna, naudzubillahi min. Kenapa? Karena ketika dia dari dokter, dari isu dari kecil gak pernah dididik agama, gak pernah dikenalkan Allah dan Rasulnya. Di dunia memang anak ini bisa banggakan orang tuanya dengan harta dan jabatannya, tapi nanti ketika masuk ke dalam kubur, gara-gara anaknya gak pernah sholat, gara-gara anaknya gak bisa ngaji, itu dosa-dosa anaknya yang gak pernah ngaji, gak pernah sholat akan dirasakan orang tuanya di dalam kubur. Waliyadzubillahi min. Jadi kira-kira ini pondok pesantren ini adalah tempat untuk mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Jadi saya mau ngajak, ini sebenarnya sahibul pondok pesantren nggak ngomong sama saya, nggak minta sama saya, cuma saya yang minta. Saya inisiatif sendiri, Bu. Saya inisiatif sendiri, Pak, karena kalau saya ceramah di pondok pesantren, kalau lihat pondok pesantren belum selesai itu greget ya. Jadi saya mau nanya, siap nggak berjuang? Siap nggak korbankan harta? Oke, saya tes dulu nih. Dompet ibu, dompet bapak ada duit 7 lembar. Aya duit 7, nu beureum aya nu biru, nu hejo, nu ungu, nu coklat, nu abu-abu, semi abu-abu, aya komplit 7 lembar. Nu beureum sabaraha nominalna jam sing ngompak? Nu biru, nu hejo, nu ungu, coklat, abu-abu, semi abu-abu. Apal kabeh ka duit mah. Coba tanya dari sahabat araho kabeh. Masya Allah. Nah, ada di dompet 7 lembar, 7 warna duit. Nih ada mau tadi nanti ada panitia nih, ada panitia yang mau keliling gelar sorban untuk pembangunan pondok pesantren yang tujuannya mulia untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira erek ngaluarkan duit warna naon? Yalah ibu-ibu lah, warna naon Bu duitna kira-kira? Abu-abu atau berem? Abu-abu atau berem? Abu-abu bisa ente mahi teu jeung meuli sayuran. Abu-abu mahi teu jeung meuli tisu. Nyana hak mahi jeung bangun pondok pesantren. Betul tidak? Jadi saya mau ngajak nih, ngajak sedekah jariah untuk kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal pun insya Allah dapat kecipratan pahala kita sebagai anak-anaknya. Amin. Insya Allah nanti ini ada panitia keliling nih. Ayo mana panitia? Panitia keliling. Ayo keluarkan. Kita keluarkan sebagian harta kita untuk perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya siap ikhlas. Ternaon abu-abu nu penting ikhlas. Tambah lagi tuh lain. Abu-abu nu penting ikhlas. Saya bantu dengan sholawat bareng-bareng.
يا ربي بالمصطفى بلغ علي الله واغفر ما مضى يا سع الكرم يا هو الحبيب الله الله ترجى لكل حاول من الأهوال متهمين barang-barang yang kompak ya Ya Allah, berkahkan harta kami, berkahkan pondok pesantren ini ya Allah. Berkahkan desa ini dan masyarakatnya ya Allah. Makmurkan ya Allah keekonomiannya. Makmurkan segala keluarganya ya Allah, kabulkan segala hajatnya ya Allah. Si'al karami barang-barang ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij muslimin ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana Allah Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan harta yang kita infakkan insyaallah diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kita yang berkorban diri, berkorban waktu untuk Nabi Muhammad pun diganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Al-Fakir, hadza minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.